Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mulai kendor. Dari jawaban salamnya masih udah turun wattnya nih. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil Karim, amma ba'du. Yang saya hormati Koordinator Cabang NTB 2 Metode Qiraati yang diwakili oleh penanggung jawab metodologi dan penanggung jawab sekretaris. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam acara Khotaman Al-Quran dan Imtihan kelima TPQ Darul Mustafa. Singkatnya, hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling berbahagia para wali santri yang mendapatkan keberkahan di pagi hari menjelang siang ini, yang mendapatkan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak-anak yang memiliki potensi yang cukup besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan suatu sanjungan, memberikan suatu penilaian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diukur oleh manusia. Sehingga di depan ini terpampang, bisa kita melihat dari kejauhan dan bisa kita baca sama-sama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi para khotimin dan khotimat ini adalah merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena pilihan itu sendiri sehingga Allah memberikan dia penilaian. Di sini yang mendapatkan suatu penilaian ada dua. Kalau kita membaca daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan yang mengajarkannya. Jadi siapa-siapa yang terlibat di dalamnya itu, maka dia akan mendapatkan sanjungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan suatu penilaian yang tinggi. Kalau yang terlibat hanya gurunya, maka gurunya sendiri yang mendapatkan penilaian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan daripada para khotimin dan khotimat ini semata-mata bukan karena di suatu lembaga itu sendiri, tapi ada kerjasama antara guru dengan murid atau dengan santri, kemudian santri dengan para orang tua. Ini kerjasama yang dilakukan sehingga anak-anak kita ini dalam usia dini, dalam usia masih usia kecil sudah menyelesaikan Al-Qur'annya, sudah bisa khotam Al-Qur'an. Kalau saja sekarang saya bertanya kepada santri yang paling kecil, yang umurnya paling kecil, usianya paling kecil, Ustaz? Santri paling kecil usianya berapa, Ustaz? 10 tahun. Atas nama siapa? Atas nama Ahmad Huzairon. Usianya 10 tahun. Ada orang tuanya? Tolong orang tuanya coba angkat tangan sekali. Bisa ke depan, Pak? Minta tolong sekali. Ya, duduk di paling depan, Pak. Duduk di depan. Nah, ini sebenarnya untuk para orang tua disiapkan tempat di depan.
karena merupakan suatu kebanggaan selaku orang tua yang memiliki anak sudah selesai ya, dalam pendidikan dasar Al-Quran. Tadi Pak saya bertanya kepada Muhammad Huzairon, usianya 10 tahun dia sudah khatam Al-Quran. Nah kalau anaknya usia 10 tahun, kira-kira bapaknya khatam Al-Quran usia berapa tahun Pak? Ya, bapak sendiri yang jalankan. Berapa tahun usianya baru khatam Al-Quran? Sudah tua. Jadi terpaut berapa tahun kira-kira? Di usia 50 tahun? Nah ini sudah 40 tahun Pak. 40 tahun baru dia khatam Al-Quran. Terpaut seperti itu. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama saksikan bahwa yang tampil di depan ini orang-orang anak-anak masih kecil. Makanya dikatakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan penilaian tinggi. Tetapi Pak, jangan berkecil hati ya. Tidak ada batasan kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena kita merasa sudah tua, lantas kita tidak mau belajar, salah kita Pak. Ya. Kita membaca Al-Quran salah, tapi tidak mau belajar, tambah salah. Tapi salah dalam belajar itu wajar. Ya. Salah tidak mau belajar itu bagaimana? Bagaimana Pak? Kalau salah tapi tidak mau belajar. Nah Bapak sendiri yang jawab ya. Bapak sendiri yang jawab, ada yang bilang kurang ajar katanya. Ya. Jadi di dalam kita belajar Al-Quran itu tidak ada batasan Pak. Tidak ada kata-kata saya sudah tua, saya sudah tidak punya gigi, sehingga bacaan saya nanti tidak lurus gitu. Ya. Walaupun di qiraat itu sendiri tidak ada istilah saya mertuanya, ini anak saya, ini cucu saya, kemudian yang ngajar, walaupun bacaannya masih belum benar, makharijul hurufnya belum benar, lantas dikasih L, tidak mengenal. Qiraat ini tidak mengenal dia itu mertua kita, dia ini anak kita, dia ini cucu kita, tidak. Ya. Kalau dia bacaannya belum benar, masih tetap elmin. Nah, tetap elmin. Nah sehingga kita selaku orang tua, ada perasaan gengsi mungkin ya. Perasaan gengsi, saya sudah tua, tidak mau belajar Al-Quran. Salah Pak. Ya. Salah kita, nanti dicap seperti tadi itu. Salah tidak mau belajar Al-Quran, salah itu dianggap yang tidak benar nantinya. Ya. Walaupun maaf ya kalau sudah usia tua ya di atas 60 mungkin giginya nanti udah pada ompong ya, sehingga tidak ada yang mengganjal dari lidahnya, sehingga yang keluar huruf seperti huruf ro, nanti tidak bisa huruf ro yang diucapkan ro, lo, tidak apa-apa. Walaupun gurunya sendiri ro, lo, ya jangan disalahkan, ya. Jadi usaha apa yang dilakukan oleh orang tua ini semaksimal mungkin. Nah kalau sudah dilihat batas maksimalnya sudah dinaikkan. Ya. Jangan terlalu ketat jadi guru, karena sudah kemampuannya sampai segitu batasnya, sudah mentok ini kita mau ataskan lagi tidak bisa. Ya. Nanti kebentur kepalanya. Kalau sudah maksimal dia berusaha sudah sampai di sana. Tetapi kalau untuk anak-anak kita ini tidak ada istilah, ada keringanan ya, tetap sesuai dengan aturan-aturan di metodologinya. Sehingga anak-anak kita ini bisa duduk di atas panggung kehormatan ini sudah mengikuti tahap-tahapan, ya 10 tahapan. Nah kalau mungkin orang tua sendiri berhadapan nanti dengan 10 penguji, bisa keringetan ya Pak, bisa mandi keringat. Tapi alhamdulillah anak-anak kita ini, karena kami termasuk salah satu yang ikut serta dalam pengujian itu sendiri, luar biasa mental anak-anak kita ini. Dan bacaannya sungguh luar biasa, baik dan benar. Ya. Ini semata-mata karena metode, ya. Metode yang diajarkan ini metode yang sangat praktis, yang sangat mudah. Ya. Kalau boleh kita kembali lagi ke zaman dulu, saya ini yang banyak doib, masih banyak lemahnya ini, dan juga mungkin para orang tua. Kalau dulu mengajinya di kampung-kampung dengan sistem eja itu ya, sehingga ini yang memperlambat bacaan Al-Quran kita ini, yang sistem eja bertahun-tahun.
Bisa jadi di pundak saya ini udah berapa potongan kayu sudah ini mendarat di punggung kita. Karena kita mau belajar Al-Quran. Tapi karena sistemnya yang agak ribet itu, sistem eja ini membuat kita lama. Berpuluh-puluh tahun kita mengaji baru kita bisa baca Al-Quran. Ya. Kalau boleh saya sampaikan, sistem ejanya seperti ini Pak. Alif atas E, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Baris dua atas ban, baris dua bawah bin, baris dua depan bun, ban bin bun. Itu kalau di kampung Pelembak Pak. Nah ada lagi di bagian selatan ini yang agak sulit untuk kita tiru ya. Di bagian selatan timur itu agak sulit itu. Itu lebih lebih asing kedengarannya kalau sistem ejanya tuh. Dia jadi sistem ejanya baksin mendian nabis lam mim syad. Nah itu udah. Itu bahasa asingnya itu, ya. Itu di bagian Lombok Timur, bagian selatan itu. Seperti itu cara mengejanya. Bagaimana bisa cepat-cepat ngaji? Nah, metode-metode seperti inilah yang dihapus oleh penyusun daripada qiraat itu sendiri. Ya ini kalau dulu lihat, eja, baca. Kalau sekarang sistemnya lihat, baca, lihat, baca. Tidak ada sistem ejanya ini dihapus. Sehingga kalau kita lihat di Praga itu, baca. A, lihat, baca. Tidak ada sistem eja. Nah, jadi sistem ejanya yang dihapus. Sehingga anak-anak kita ini luar biasa. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, 2 tahun, ada 3 tahun, sudah bisa menyelesaikan Al-Qur'annya dengan baik. Maka dalam kesempatan ini hadirin yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama hadiahkan suratul Fatihah kepada penyusun qiraat ini, yakni Kiai Haji Dahlan Salim Darkashi rahimahullah. Al-Fatihah. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi dalam kesempatan ini Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi mengingatkan kita selaku pengguna qiraati, jangan sekali-kali mengganti kata-kata khotaman ini dengan kata-kata wisuda atau namatan. Ya. Masih ingat kalau kita di kampung-kampung acara maulidan itu acara apa? Acara namatan katanya. Ada masih yang melaksanakan seperti itu Pak? Masih banyak ya? Namatan katanya ya. Sehingga kalau kita melihat sekarang di kampung-kampung, kita tanya anak-anak kita di waktu jam-jam orang mengaji Al-Quran, ketika kita tanya dia, loh kenapa kamu tidak ngaji? Ini waktunya untuk ngaji. Enggak, saya sudah tamat katanya. Nah itu efek daripada kata-kata namatan. Namatan sudah menutup dia tutup Al-Qur'annya. Sehingga kata-kata seperti ini yang dihapus, yang tidak diinginkan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Jangan sekali-kali mengganti dengan kata-kata wisuda atau namatan. Jadi gantilah dengan kata khotaman. Khotaman itu artinya seorang itu membaca Al-Qur'an dari awal sampai An-Nas, dari suratul Fatihah sampai An-Nas, dia kembali lagi dari awal sampai An-Nas terus. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Sampai kita tinggalkan dunia ini, baru kita selesai. Itu baru kita tutup Al-Quran, baru kita namatan. Kalau sudah kita tinggalkan dunia ini, sudah selesai amal-amalan kita. Selesai sudah bacaan Al-Quran kita. Tapi selama masih berhembus napas kita ini, maka jangan sekali-kali tutup Al-Quran itu. Jangan sekali-kali kita namatan. Ya? Maka kita khotaman. Maka disarankan sekali, dianjurkan sekali, kalau selesai daripada khotaman, buat satu acara. Undang tetangga-tetangga. Di sana kita berroh-rohan. Jangan kita membesar-besarkan ketika kita undang tetangga, kita undang orang-orang dari jauh, ketika anak kita mau ulang tahun. Allah, acara ulang tahun baru dibuatkan acara. Ini yang dianjurkan malah kita tinggalkan. Yang tidak dianjurkan malah kita laksanakan. Ini terbalik kitanya. Maka sekarang kita kembali lagi, kita balik dia. Acara khotaman ketika selesai kita baca Al-Quran, maka kita buat acara. Undang teman-teman. Maka dalam acara khotaman itu sendiri, ini dikatakan dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang menghadiri acara khotaman, maka dia akan mendapatkan doa daripada 60.000 malaikat. Ini sekarang ini kalau dengan mata kasat kita ini,
malaikat sedang bersab-sab sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, menghadiri acara khotaman ini. Maka di tempat khotaman ini doa-doa orang sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak doa di tempat ini, ya. Kurangi bercanda, ya. Maka kita ada banyak-banyak doa. Kita doakan agar anak-anak kita ini apa yang menjadi cita-citanya menjadi hafiz Al-Qur'an, menjadi hafiz hafizah, menjadi orang alim. Di sini kita doakan selaku orang tua. Karena ucapan daripada orang tua ini ibaratnya doanya seorang nabi kepada umatnya. Maka ini doanya orang tua ini kepada anaknya luar biasa ya di tempat acara seperti ini. Maka jangan kita abaikan Pak acara seperti ini. Kemudian selanjutnya dalam acara khotaman ini khususnya kepada para khotimin dan khotimat ada pesan dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Yang pertama, setelah anak-anakku ini menyelesaikan pendidikan dasar, ini baru pendidikan dasar Pak, belum selesai dia. Jadi nanti ada tahap berikutnya. Setelah selesai daripada khotaman Al-Quran ini, supaya anak-anak kami ini yang sudah mendapatkan metode cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya tetap ya dibaca Al-Qurannya, nanti disimak oleh orang tuanya. Ya. Kemudian ada catatan nanti dibuat oleh orang tuanya, mungkin nanti akan dimonitor oleh ustadznya. Siap nih ustadz ya? Dimonitor nanti sampai sejauh mana peran serta daripada orang tua yang menyimak bacaan anak-anaknya. Kita tanya sekarang kepada para khotimin, siap membaca Al-Quran 1 juz 1 hari? Siapa yang siap? Coba angkat tangan semua. Yang siap baca Al-Quran 1 juz? Yo, kok masih setengah-setengah gini? Nah, kalau siap tuh gini, lurus. Siap semua? 1 juz ya. Nah, ini semua kita saksikan. Anak-anak kita ini sudah siap ya untuk membaca Al-Quran 1 juz. Kalau ini dilaksanakan ya, dengan pendampingan daripada orang tua, maka setiap bulan nanti anak kita akan khatam Al-Quran. Ya. Kalau sudah tiap bulan dah khatam Al-Quran, akan mempermudah nanti anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Orang yang membaca, orang yang mendengarkannya saja mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Bagaimana dengan anak yang baca Al-Quran? Kita selaku orang tua menginginkan agar anak-anak kita ini menjadi mendapatkan suatu predikat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak kita ini merupakan aset terbesar daripada orang tua wali santri yang anaknya khatam Al-Quran. Ini aset besar Pak. Aset besar dari dunia dan akhirat. Ya. Yang mana nanti aset besar ini kalau kita kemas dalam sebuah kemasan yang sangat indah, maka ganjaran lebih tinggi Pak. Saya berikan satu contoh. Kalau sekarang mungkin di depan kita ini ada satu mutiara yang tergeletak di atas tanah ini. Dan semua orang tidak mengenal, tidak tahu kalau itu mutiara. Ditendang ke sana kemari, karena dia tidak tahu kalau itu mutiara. Tetapi kalau orang tahu itu mutiara, kemudian mutiara itu dikemas dalam satu kemasan yang bagus, dengan emas itu, kemudian diletakkan di atas suatu etalase, orang semua akan ngiler melihatnya, terutama pada ibu-ibu. Wih, begitu indahnya ini. Mutiara ini dikemas dalam satu kemasan yang bagus di etalase. Maka harganya sangat tinggi Pak. Tinggi sekali harganya. Begitu juga anak kita ini, kalau kita kemas dia, yang mana dia sekarang sudah aset kita sudah bagus bacaannya, kita kemas lagi menjadi hafiz Al-Quran, maka nantinya dia akan mendapatkan ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka. Dia akan bisa angkat, memberikan syafaat. Kalau kita hari ini mungkin kita tidak mengetahui amalan-amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita jadikan anak kita menjadi hafiz Al-Quran ini, sudah ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siap insyaallah kita semua jadikan anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama dengarkan bacaan anak kita di rumah. Simak dia, yang mana kesanggupannya 1 juz 1 hari. Siap ya? Kemudian pesan beliau yang kedua, ini kita tingkatkan dengan meningkatkan kebaktian kepada orang tua. Ya. Sebagai bukti bakti seorang anak kepada orang tua,
Coba saya mau tanya kepada khotimin, bagaimana bentuk kita bakti kepada orang tua? Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua? Coba, para khotimin, ayo. Bagaimana? Patuh. Kemudian kedua, kita berkhidmat. Yang ketiga, yang pertama kita doakan orang tua. Itu sebagai bukti bakti kita. Ya, doakan kedua orang tua. Coba kita mau dengar sama-sama. Semua para khotimin dan khotimat. Doakan doa kedua orang tua. Coba bersama-sama. Artinya langsung. Dan kasihanilah mereka. Aku di waktu kecil. Itu setiap selesai sholat doakan kedua orang tua. Kemudian pagi hari selesai sholat subuh cium tangan ibunya, ya, cium tangan pipi, cium pipi ibunya, cium pipi bapaknya, cium tangan bapaknya. Siap insya Allah? Setiap hari selesai sholat subuh seperti itu, berjabatan tangan, salam sama orang tua, cium pipi, cium kanan. Tapi kalau doa setiap selesai sholat doakan kedua orang tua. Ya, itu tanda kita bakti kepada kedua orang tua. Ini pesan dari Kiai Haji Dahlan Salim Zahid Sekasi. Kalau kita tidak menanamkan hal seperti itu kepada anak-anak kita, Allah Akbar, apa jadinya anak-anak kita nantinya? Terkait dengan kondisi zaman yang sekarang ini, yang banyak merusak daripada anak-anak kita. Terutama anak-anak yang masih kecil-kecil sudah diberikan permainan game-game ini, sudah dirusak otaknya. Maka kita jauhi anak-anak kita dari pegangan seperti itu. Dekatkan dia dengan Al-Quran. Ya, supaya tetap tersinar hatinya dengan Al-Quran. Ya, nur daripada Al-Quran tetap berada dalam hatinya. Kemudian pesan yang ketiga, anak-anakku setelah selesai daripada khotimin dan khotaman itu sendiri, maka langkah berikutnya adalah untuk program, mungkin di sini belum ada program PT-PT ya. PT kuadrat, PT pasca TPQ program tahfiz ya. Jadi untuk selanjutnya di TPQ Darul Mustafa, jadi supaya menyiapkan diri untuk mengadopsi adik-adik kita yang sudah selesai daripada khotaman ini untuk program berikutnya yakni program tahfiz. Insyaallah bisa dilaksanakan. Anak ketua kepala sekolah kelanjutan daripada adik-adik kita ini melanjutkan ke program tahfiz ya. Nah, ini ada kesiapan dari TPQ untuk mengadopsi daripada adik-adik kita ini. Maka mulai saat ini karena kepala TP kita sudah menyerahkan kepada orang tua, anak-anak yang sudah dididik di TPQ ini sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya, untuk sekarang daftarkan kembali untuk program tahfiz selanjutnya. Insyaallah siap Bapak Wali Santri, Bapak siap semua nggih? Jadikan anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Jangan cukup merasa bangga atau cukup sampai di sini, tapi lanjutkan ya sampai dia menyelesaikan Al-Qurannya. Ya, bukan saja daripada bacaannya, tapi dia bisa menghayati daripada Al-Quran. Ya, mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.